Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan. Kami di sini kelompok 3 mencoba mempresentasikan hasil audit kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Rumah Sakit Permata Jonggol menggunakan Framework COVID 4.1. Dan anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Agatha Duhapi, saya sendiri, yang kedua adalah Santio, yang ketiga adalah Yulio Reja Mutadi, yang keempat Maria Esmeralda, dan yang kelima adalah Hot Horasman Panjaitan. Baik, ya, kita bahas dulu pengertian COVID itu sendiri. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT lainnya. Kenapa kita menggunakan metode COVID ini? Karena di metode COVID ini kita memiliki metode COVID ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki konsep yang searah dengan pengelolaan perusahaan, memiliki definisi yang lengkap, rinci, dan terarah untuk pengelolaan sebuah perusahaan, dan memiliki konsep hubungan kausal yang erat sehingga mudah untuk mengarahkan perusahaan dari sasaran teknis ke sasaran strategis dan sebaliknya, serta mampu menelusuri masalah dari lingkup yang besar ke lingkup yang lebih detail. Dan berikutnya adalah maksud dari COVID itu sendiri. Yang pertama, diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan TI, dan agar dapat mengoptimalkan investasi TI, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Adapun manfaat jika tujuan tersebut tercapai adalah yang pertama, dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis, dapat meminimalisasikan adanya tindak kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, saya akan menjelaskan dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS berbasis teknologi informasi secara in-house. Ini terangkum pada Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 52 ayat 1 yang berisi setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi berdasarkan hasil studi yang di atas yang tadi, kita menguntungkan penerapan SIM-RS saat ini pada Rumah Sakit Permata Jonggol, yang kenyataannya masih ditemukan kendala dalam pengaplikasian dan pemrosesan sistem informasi terhadap sistem pelayanan kesehatan pasiennya. Nah, bagi kami juga sebagai editor, manfaat COVID-41 adalah membantu dalam mengidentifikasi isu-isu kendali TI dalam infrastruktur TI dan tata kelola TI terkait SIM-RS terhadap tahap awal dalam melakukan audit SI. Nah, adalah perancangan untuk menentukan ruang lingkupnya. Jadi di penelitian ini, penentuan ruang lingkup audit dilakukan hanya berdasarkan perspektif pelanggan. Hal ini berdasarkan sistem yang akan diaudit, yaitu penerapan sistem informasi manajemen rumah sakitnya, di mana tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam memonitor pelaksanaan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif, dan efisien. Di situ kita akan mengauditnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Pada metode penelitiannya, di sini ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk tugas audit, yaitu sistem pada Rumah Sakit Permata Jonggol, ya, objeknya. Dan di metode penelitian studi kasusnya nomor 2, ini akan digunakan metode studi kasus yang bertipe deskriptif, yaitu hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang meliputi deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus ini merupakan tipe penelitian yang penelahan suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, dan komprehensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pemilihan secara sampel atau metode pemilihan sampel. Nah, di sini penelitian ini populasi dan sampel diambil berdasarkan RACI chart atau responsible, accountable, consulted, dan informed. Pemetaan RACI chart ini disesuaikan dengan struktur organisasi pada Rumah Sakit Permata Jonggolnya. Untuk penelitian tingkat kesadaran pengelolaan populasi dan sampel dari penelitian ini adalah
dari struktur organisasinya di Rumah Sakit Permata Jonggol karena bisa menjaring informasi secara lengkap tentang pendapat, tingkat kesadaran, pengelolaan, dan pihak yang menangani kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja dari TI-nya itu. Lalu, metode pengumpulan datanya di sini ada dua, kuesioner dan wawancara. Kuesioner ini ada kuesioner kesadaran pengolahan atau management awareness dan kuesioner tingkat kematangan atau maturity level. Kuesioner ini disebarkan ke responden yang mewakili oleh tabel RACI tadi. Ya, RACI chart itu adalah struktur organisasinya tadi. Kita membuat 10 soal, ya, 10 kuesioner yang akan diberikan kepada 10 orang saja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawancaranya, dan wawancaranya itu juga sebuah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi sebagai pendukung dari hasil kuesioner tadi. Jadi kuesioner, nah kita tambahkan lagi dengan wawancara. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari analisis data. Pertama, tahap ini adalah penelitian ini tahap pengolahan dan analisa data. Analisis data penelitian dibagi menjadi 3 bagian, ya, analisis kesadaran pengelolaan, tingkat kematangan saat ini, dan tingkat kematangan yang diharapkan. Pertama, saya akan menjelaskan kesadaran pengelolaan. Dari kuesioner kesadaran pengelolaan ini mengenai proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI, kemudian dilakukan perhitungan jawaban yang menggambarkan beberapa persentase tiap-tiap jawaban. Dari perhitungan tersebut akan terlihat mengenai tingkat keperluan yang menggambarkan harapan terhadap proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI. Selain itu, kuesioner ini juga digunakan untuk mengetahui siapa saja yang berkepentingan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan yang diharapkan juga. Itu adalah kesadaran pengelolaan. Kalau analisa tingkat kematangan saat ininya, dari data hasil kuesioner yang dilakukan analisa untuk menilai tingkat kematangan saat ini, untuk proses MI.1 pada analisa tingkat kematangan saat ininya dilakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas, sedangkan untuk hasil jawaban kuesioner tingkat kematangan akan tersedia jawaban nilai dari 0 sampai 5. Tingkat kematangannya tersebut diperoleh dari perhitungan total pilihan jawaban kuesioner yang tadi yang dirumuskan. Selanjutnya tingkat kematangan yang diharapkan, to be. Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan ini bertujuan untuk memberikan acuan standar untuk mengembangkan tata kelola TI di rumah sakit. Tingkat kematangan yang akan menjadi acuan di depan dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI di Rumah Sakit Permata Jonggol dapat ditentukan, ya, dengan melihat faktornya. Pertama, dari visi misi dan tujuan dari Rumah Sakit Permata Jonggol dan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden. Itu untuk tingkat kematangan yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulio. Hasil dan pembahasan. A. Identifikasi proses teknologi informasi. Tabel susunan domain. Di dalam tabel susunan domain ada kode proses dan praktis. DSS 01 definisi dan kelola tingkatan pelayanan. Untuk kode proses DSS 02 kelola layanan pihak ketiga. Untuk kode proses DSS 03 kelola kinerja dan kapasitas. Kode proses DSS 08 itu kelola tempat pelayanan dan kejadian. Kode proses DSS 011 itu kelola data. B. Identifikasi kontrol objektif. Tabel aktivitas proses sistem informasi di RS Permata Jonggol. Di dalam tabel ada proses IT, aktivitas proses, dan deskripsi aktivitas. DSS 01 itu ada beberapa proses aktivitas. Ada 4 proses aktivitas, yaitu DSS 1.1 memantau layanan, DSS 1.2 itu mengelola operasional layanan, DSS
1.3 itu mengelola fasilitas layanan. DSS 1.4 membantu sistem layanan. Proses IT DSS 02 itu aktivitas prosesnya cuma satu, yaitu DSS 2.1. Aktivitasnya yaitu mengelola integrasi dengan sistem lain. Kode proses IT DSS 03 itu ada dua jenis proses aktivitas, yaitu DSS 3.1 yaitu mengelola performa sistem. DSS 3.2 meningkatkan performa kecepatan. DSS 08 ada satu aktivitas proses, yaitu DSS 8.1. Aktivitasnya yaitu mengelola infrastruktur fasilitas. Untuk kode proses IT DSS 11 ada dua jenis proses aktivitas, yaitu DSS 11.1 proses aktivitasnya mengelola informasi data, dan DSS 11.2 C. Menentukan tingkat kematangan. Di dalam tabel tersebut S itu artinya sangat setuju, S itu artinya setuju, KS itu artinya kurang setuju, TS itu total skor, dan rata-rata. Di sini ada yang memilih total 10 orang. Tuh, apa sistem mudah dipakai oleh user? Yang milih sangat setuju itu ada 7 orang, dan 3 orang itu memilih setuju. Untuk penilaian, SS itu 4, berarti 4 adalah 28. S itu penilaian 3, 3 kali 3 hasilnya 9. Total 37. 37 dibagi 10 itu maksudnya 10 orang. Hasil rata-ratanya 3,7 untuk nomor 1. 2. Apakah sistem yang dibangun mudah dipahami oleh user? Yang memilih sangat setuju itu ada 8 orang, dan yang memilih setuju itu adalah 2 orang. Total 10 orang. Untuk penilaian sangat setuju 8 dikali 4 adalah 32. Untuk setuju 2 kali 3 6, total 48. Rata-rata 3,8. 38 dibagi 10 hasilnya 3,8. Untuk nomor 2. 3. Apakah sistem layanan di rumah sakit sudah membantu user? Yang memilih sangat setuju itu ada 7 orang. Yang memilih setuju adalah 2 orang. Dan yang kurang setuju 1 orang. Total 10. Untuk penilaian itu 7 kali 4 28. Untuk setuju 2 kali 3 itu 6. Untuk kurang setuju untuk penilaian itu 2, berarti 1 dikali 2
hasilnya 2, total itu 36. Nilai rata-rata itu 36 dibagi 10, hasilnya 3,6 untuk nomor 3. Apakah sistem cepat tanggap dan merespon user? Yang memilih sangat setuju itu 8 orang. Yang memilih setuju itu ada 2 orang. Untuk penilaian itu, di penilaian sangat setuju itu 8 kali 4, 34. Untuk penilaian 8 kali 4 itu 32. Untuk setuju 2 kali 3 hasilnya 6. Total 38. Nilai rata-rata 38 dibagi 10 hasilnya 3,8. Untuk nomor 4. 5. Apakah sistem sudah aman menjaga privasi user? Yang memilih sangat setuju itu 10 orang, berarti hasilnya memuaskan. Untuk penilaian itu 10 kali 4 hasilnya 40. 40 dibagi 10 hasilnya 4,0. Untuk nomor 5. 6. Apakah sistem sudah memberikan jadwal informasi dokter jaga? Untuk yang memilih sangat setuju ada 8 orang. Yang setuju itu ada 2 orang. Untuk penilaian sangat setuju 8 kali 4 32. Untuk penilaian setuju itu 2 kali 3 hasilnya 6, total 38. Rata-rata hasilnya 38 bagi 10, total 3,8. Apakah layanan pengaduan sudah membantu? Yang memilih sangat setuju itu 7 orang. Yang memilih setuju itu 2 orang. Yang memilih kurang setuju 2 orang. Untuk penilaian di sangat setuju itu 7 dikali 4 hasilnya 28. Untuk setuju itu penilaian 2 kali 3 itu 6. Kurang setuju itu penilaian 1 kali 2 hasilnya 36. Rata-rata 3,6 untuk nomor 7. 8. Apakah user membutuhkan sistem informasi, membutuhkan info yang akurat? Untuk yang memilih sangat setuju itu ada 6. Yang memilih setuju itu ada 4. Total 10. Hasil penilaian sangat setuju itu 6 kali 4 hasilnya 24. Untuk setuju itu hasil penilaian itu 12, total 36. Nilai rata-rata 3,6. Hasil dari 36 dibagi 10 sama dengan 3,6. 9. Apakah sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem lain? Yang memilih sangat setuju itu 7 orang. Dan yang memilih setuju itu 3 orang.
total 10 orang. Hasil dari penilaian sangat setuju itu 7 kali 4 hasilnya 28. Untuk hasil penilaian setuju 3 kali 3 itu 9. Total 37. Nilai rata-rata itu 37. Hasil dari 37 dibagi 10 sama dengan 3,7. Dalam pemesanan kamar sudah terkomputerisasi. Yang memilih sangat setuju itu 9 orang dan yang memilih setuju itu 1 orang. Total hasil penilaian itu dari sangat setuju itu 9 kali 4 sama dengan 36. Yang memilih hasil dari setuju itu 1 kali 3 itu 3. Total nilainya 39. Jumlah rata-rata 3,9. Hasil dari 39 dibagi 10 sama dengan 3,9. Total nilai seluruhnya itu hasilnya 37,5. Hasil dan pembahasan bagian D, perhitungan tingkat kematangan. Dari tabel hasil perhitungan DSS 01 memiliki hasil sebagai berikut. Memantau layanan mauritinya sebesar 3,6, pengelolaan operasional layanan 3,80, mengelola fasilitas layanan 3,70, membantu sistem layanan 3,80 dengan hasil rata-rata 3,73. Rata-rata hasil perhitungan kuesioner seluruh domain proses tertera pada tabel berikut. Tabel rata-rata analisis kuesioner mulai dari DSS 01, definisi dan kelola tingkat pelayanan 3,73 dengan kondisi established. DSS 02, kelola layanan pihak ketiga dengan hasil 3,60 dengan kondisi yang sama. DSS 03, kelola kinerja dan kapasitas dengan hasil 3,70 dengan kondisi yang sama seperti yang sebelumnya. DSS 08, kelola tempat pelayanan dan kejadiannya 3,70 dengan kondisi yang sama. DSS 11, kelola data dengan hasil 3,90 dengan kondisi established sama seperti sebelumnya. Rata-rata analisis kuesioner adalah 3,73 established dengan kondisi established. Hasil dan pembahasan bagian E, rangkuman tingkat kematangan. Tabel hubungan domain proses dengan tingkat kematangan sebagai berikut. DSS 01 didefinisikan dan data ketingkatan pelayanan dengan hasil tingkat kematangan 3,73. Validasi dokumen sebesar 3 dan tingkat kematangan yang diharapkan adalah 5. Kelola layanan pihak ketiga, tingkat kematangan 3,60, validasi dokumen ada 3, dengan tingkat kematangan yang diharapkan adalah 5. Kelola kinerja dan kapasitas 3,70, dokumen yang valid ada 3, dan kematangan yang diharapkan adalah 5. Kelola tempat pelayanan dan kejadiannya. Tingkat kematangan hasilnya adalah 3,70. Validasi dokumen ada 3 dan yang diharapkan adalah 5. Mengelola data. Tingkat kematangannya hasilnya ada 3,90. Validasi dokumen ada 3
dan tingkat kematangan yang diharapkan adalah 5. Dengan rata-rata tingkat kematangannya adalah 3,73 dari 3 dokumen, dan kematangan yang diharapkan adalah 5. Itu artinya tingkat kematangan masih belum memenuhi harapan dari tingkat kematangan yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari audit sistem informasi RS Permata Jonggol ini adalah tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dalam layanan sistem informasi RS Permata Jonggol adalah 3,7, berada pada level 3, yang bermakna bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara stabilis. Untuk meningkatkan tingkat kematangan dari level 3 ke 5 sesuai yang diharapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut. A. Kegiatan monitoring kepada petugas yang mengelola SIRMS dilakukan secara langsung ke rumah sakit agar kinerja maksimal. Diperlukan sosialisasi atau pelatihan kepada pengguna program SIRMS. Dilakukan perbaikan sistem agar digunakan secara maksimal. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terjadwal dan berkesinambungan. Terima kasih. Mohon maaf apabila tulisan dan kata-kata yang salah.